Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan kembali saya mengucapkan selamat lebaran atau selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman. Hari ini John Hetman dan PSSI itu sudah merilis kembali susunan komposisi pemain yang akan ditampilkan atau diterjunkan di FIFA Series pada 27 dan 30 Maret yang akan datang. Tidak lama lagi, seminggu ya, untuk kita bisa menyaksikan FIFA Series di Gelora Bung Karno. 24 pemain masuk, yang sebenarnya 23, tapi di posisi kiper itu 4 nama dari 5 kiper yang dipanggil atau yang masuk dalam rilis pertama. 1 out, tersisa yaitu Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. 4 masuk, 2 sudah pasti sebelumnya, Emil Audero ya, dan Martin Pas. Kemudian seperti yang saya prediksi sebelumnya juga, Nadeo akan masuk dan ternyata penjaga gawang Borneo FC ini masuk, Nadeo Argawinata. Dan 1 nama yang masuk yaitu Cahya Supriyadi, penjaga gawang dari PSM Jogja ini. Nah, dengan menyingkirkan Nando, bahwa ini pertama kali bagi Cahya untuk berada di level tim senior dipanggil. Dan ini tentunya dia bersuka cita, wajar. Ya, karena kalau di U23 atau di level junior, Cahya sudah sering ya masuk namanya, tapi di senior ini yang ditunggu oleh Cahya setelah mungkin dia menampilkan penampilan yang oke di Liga Super bersama dengan klubnya PSM, sehingga dia dilirik dan masuk. Tapi yang mengejutkan dari nama-nama yang ada, bahwa 2 nama, Kakariki Kambuaya, pemain ini stylish yang bagus ya, dengan dribbling yang oke, visi bermain yang baik di Dewa United dan juga di Timnas, dia tidak terpilih, dicoret. Sayang sekali ya, saya berharap tadinya Kakariki akan masuk. Tapi apa boleh buat, ini sudah terjadi. Dan selain Kakariki, masih ada 1 pemain yang sebenarnya tampil bagus ya di kompetisi Liga Super kita. Nah, Esra Walian, pemain dari Persik Kediri. Ya, dia tidak masuk juga. Padahal saya berharap ketika di depan Miliano tidak ada, ya, yang bisa mendukung oleh mungkin salah satu yang datang dari second lain adalah Esra Walian. Tapi nama Esra juga tidak masuk. Karena komposisinya yang masuk itu 4 kiper, 9 pemain belakang, ada 5 di tengah, kemudian ada 6 di depan. Itu nama-nama yang masuk. Nah, 2 nama yang biasanya bermain di belakang, Calvin Verdong di kiri dan Jordi Amat sebagai center back atau back tengah, itu sekarang didorong. Sekarang masuk ke posisi tengah. Mungkin saja ini karena Tom Hyatt tidak ada, karena harus menjalani hukuman 4 pertandingan. Imbas dari pertandingan lawan Irak, ya, ada keributan dengan memprotes wasit asal Cina Manning saat itu ketika kita kalah 1-0 lawan Irak di kualifikasi di putaran keempat ya, tapi lalunya grup B. Nah, makanya Calvin Verdong itu naik ke atas bersama dengan Jordi Amat, karena di posisi tengah juga ada Joko Lipesi kan di tengah, ada Ivar Jenner juga masuk di sana selain Eliano Reinders. Dan setelah di depan, kalau kita bisa melihat ada 6 pemain, itu tidak masuk Egy, Witan, Stefano Lillipali, juga Jens Raven juga tidak ada di sana. Ya, dicoret semua pemain-pemain. Di belakang kita bisa melihat Muhammad Ferrari, Fajar Fatur Rahman, Yance Sayuri juga tidak ada, termasuk dengan tim Hypens yang tidak masuk nama-namanya, yaitu. Sehingga 24 ini sudah terpilih dan ya kita tetap memberikan dukungan, support terhadap tim nasional kita untuk tampil di FIFA Series. Semoga bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ya, kita berharap kita maju ke round pamungkas setelah akan bermain dengan Saint Kitts. Dan kita menang, kita akan berhadapan dengan pemenang antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon di tanggal 30. Tapi apapun itu kita fokus dulu melawan Saint Kitts karena tidak mudah. Walaupun secara peringkat kita lebih oke, ya kita di 122, Saint Kitts 154, tapi itu tidak jaminan bahwa kita bisa dengan mudah menang melawan Saint Kitts. Ya, hasil pertandingan di lapangan yang menentukan, unggul secara kualitas, peringkat kita unggul di FIFA,
dan kita didukung dengan supporter yang kuat di GBK, ini kan menjadi modal bagus. Tetapi tetap harus fokus. Tidak boleh memandang enteng, memandang remeh Saint Kitts. Karena segala sesuatu bisa terjadi kejutan di lapangan. Kalau kita bermain, enjoy, menikmati permainan, ya tidak terbeban, ya boleh percaya diri tapi tidak terlebih untuk overconfidence, kita bisa menang melawan Saint Kitts. Tinggal kita berhitung di pertandingan pemungkas, karena saya pikir Bulgaria akan mampu mengalahkan Kepulauan Salomon. Terlalu jauh peringkat mereka, dan kekuatan Bulgaria, satu wakil dari UEFA ini sangat baik, dan kita semua menantikan duel antara Indonesia dan Bulgaria, ya, dan pasti akan mendapatkan tontonan yang banyak ketika kita bertemu dengan Bulgaria. Yang menarik juga bahwa ketika Emiliano Jonathan cedera, yang mencederai dia adalah pemain Bulgaria yang juga dipanggil oleh pelatih Alexander Dimitrov. Di bawah 27 pemain itu akan dibawa ke Jakarta. Salah satu adalah Stilian Petrov, pemain dari Heerenveen, pemain belakang yang juga direkrut ini bermain. Ya, kemarin dialah yang membuat Emiliano itu harapan kita untuk tampil di FIFA Series itu gagal. Bahkan Emiliano untuk cukup lama juga, ya, bukan hanya 1-2 bulan, mungkin lebih dari 3 bulan dia akan istirahat, ya, dan ini merugikan bagi timnas kita karena dia harapan di sektor kanan flank untuk bisa bergerak lagi bagus-bagusnya juga. Setelah peminjaman dia dari Utrecht ke Excelsior di Eredivisie, dia lagi bagus, sudah 2 gol yang dia ciptakan. Jadi dia datang, menit bermain dia bertambah banyak, dan itu disukai oleh John Hetman. Ketika namanya masuk, kemudian datang kabar yang menyesakan, ya, dia cedera dan tidak bisa bermain karena otot ACL, ya, itu sobek. Ini perlu penanganan yang intens secara panjang bagi Emiliano, dan kita berdoa buat Emiliano yang terbaik. Emiliano cepat sembuh sehingga dia boleh bisa bermain lagi, ya, sepak bola baik di klubnya atau di timnas. Mungkin kalau tersedia dia bisa bermain di FIFA Asian Cup di bulan September atau di Oktober, ya, di September Oktober FIFA Asian Cup akan bergulir, atau di Piala Asia 2027 di Januari Februari. Oke, itulah yang perlu saya bicarakan, ya, dengan terutama kabar Kakak Ricky dan Estra tidak masuk di dalam tim yang saya harapkan. Tadinya mereka harus ada bersama dengan timnas, tapi tidak mengapa, itu sudah terjadi keputusan. Oke, saya coba baca, walaupun teman-teman pasti sudah tahu yang ada, ya, yang tersisa yang masuk, tapi alangkah baiknya saya tetap membacakan nama-nama 24 ini. Kiper itu ada Martin Pas, Emil Audero, Nadeo, dan Cahya. Kemudian di belakang itu ada Donny Tri masuk, pemain Persija ada di sana, dan Dean James juga ikut, ada Jai Ises tentunya, Elkan Bagot, ada Justin Hapner, Rizky Rido, Nathan Cho, Kevin Dix, dan Sandy Walsh itu ada di belakang. Sementara di tengah ada Jordi Amat, Joe Pelupesi, Calvin Verdong, Eliano Reinders, dan Ivar Janner. Itu yang ada di tengah. Nah, sekarang saya melihat di depan, teman-teman. Di depan itu udah pasti ada Beckham Putra, ada Jakob Sayuri, Ole Romani, Ramadan Sananta, dan Mauro Silva, dan juga dengan Ragnar Oratmangun. Ya, jadi nama-nama yang saya bilang tadi di awal, nama-nama Egy, Witan, Stefano, tidak masuk, ya, menyusul nama-nama seperti Kakak Ricky dan Estra. Tapi tidak mengapa, tetap terus dukungan diberikan untuk timnas kesayangan kita. Semoga di FIFA Series mendapatkan hasil yang bagus di era baru John Hetman, karena dia sudah mendatangkan juga pelatih atau asisten dia, ya, Simon Grayson, untuk bersama dengan dia mendampingi di timnas. Juga ada pelatih lokal kita, Novo Arianto, menjadi asisten, karena Novo juga sudah kita tahu bersama, ikut sejak bersama dengan STY, tahu luar dalamnya timnas ini, dan itu bagus, suatu kolaborasi yang baik di antara John Hetman, Simon Grayson, dan Novo Arianto. Oke, sampai di sini saya berbicara. Ciao.